Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan definisi dari UMKM Go Online dengan pelaku UMKM yaitu Gendisbek. Definisi UMKM. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Sedangkan UMKM Go Online merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan 8 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM untuk masuk sebagai merchant pasar online. Program ini bertujuan membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia, baik di ranah regional maupun global, dengan memadukan sistem penjualan online dan offline. Bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik regional maupun global. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen dan UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik. UMKM Go Online ini merupakan program dari Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya UMKM Gendisbek akan dijelaskan oleh Nelly. Kelompok kita mengambil pelaku UMKM dari Gendisbek. UMKM Gendisbek yaitu usaha ini memanfaatkan tanaman eceng gondok atau tanaman yang tumbuh di perairan, rotan, dan tanaman metong. Industri pembuatan tas dari bahan eceng gondok ini diprakrasai oleh seorang dokter gigi yang bernama Ferry Yuliana. 70% pembuatan tas menggunakan bahan alami dan dikerjakan oleh tangan-tangan kreatif hasil karya yang bisa mendapatkan nilai jual yang sangat tinggi. Para petani diajarkan teknik menganyam dan sudah berhasil dijual ke mancanegara seperti Jepang hingga ke Amerika Serikat. Gendisbek bergerak di sektor usaha industri formal atau BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Gendisbek dari faktor internal dan eksternal. Awal berdiri usaha home industry ini, Dr. Ferry Yuliana kesulitan menemukan SDM yang terbilang kurang mumpuni sehingga ia pun mengajarkan teknik menganyam terlebih dahulu kepada para petani. Selanjutnya, beliau juga mengalami permasalahan di modal usaha, kesulitan untuk mengenal produknya dan meyakinkan para calon konsumen mengenai kualitas dan estetika produk Gendisbek. Hingga pada akhirnya beliau mencoba untuk berjualan melalui media online dan menembus penjualan mancanegara. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Gendisbek yaitu sulitnya mendapatkan kepercayaan konsumen atas brand yang ditawarkan, sulitnya menguatkan internal untuk melebarkan sayap internasional dengan membawa brand Gendis, dan sulitnya menjaga konsistensi produksi. Adapun peluang Gendisbek akan dijelaskan oleh Putri. Ya, selanjutnya UMKM Gendisbek, peluang dan tantangan dari segi pemasaran Gendisbek tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pengembangan produk, biaya iklan, biaya tenaga penjual, karena dia menggunakan Instagram sebagai alat pemasarannya. Tantangan yang dominan adalah bersaing dengan merek-merek dan brand-brand tas yang terkenal dan sudah memiliki kualitas terpercaya. Tantangan serta peluang selanjutnya yakni menjadikan produk
lokal Gendisbek sebagai produk yang bisa dicintai banyak kalangan di masa kini dan mampu mengembangkan serta menciptakan banyak cabang Gendisbek. Menjadikan produk Gendisbek produk lokal asli Indonesia bisa berpeluang sebagai oleh-oleh asal daerah. Tantangan dari segi produksi adalah Gendisbek harus selalu berinovasi agar desain hasil produksinya tidak mudah ditiru oleh orang lain dan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga dapat menyeimbangkan perubahan selera konsumen yang ada. Tantangan dari segi tenaga kerja tidak begitu signifikan karena usaha tersebut dilandasi hobi pemilik usaha tersebut sehingga dengan mudah dia melatih para tenaga kerjanya menjadi pengrajin yang handal dan mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, karakteristik wirausaha yang membuat Gendisbek tetap eksis hingga saat ini adalah memanfaatkan sumber daya alam, di mana secara umum bahan Gendisbek dianggap tidak berguna, namun ketika dikreasikan menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi dan terbilang unik, cantik, dan menarik. Bahan yang murah meriah namun mampu dibuat menjadi barang yang cukup diminati banyak orang. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Lila. Baiklah, selain itu, Gendisbek memperkerjakan para petani sebagai pelaku langsung untuk berkarya dan menciptakan hasil tas yang cantik dan memiliki kualitas yang baik. Karakteristik lainnya adalah Gendisbek mampu menarik daya beli dari mancanegara, padahal itu merupakan produk lokal dan sangat-sangat berpotensi untuk jadi usaha yang maju. Kiat yang harus dihadapi Gendis untuk mendapatkan masa sekarang ialah yang pertama, mengedukasi pasar. Yang kedua, membangun merek. Yang ketiga, memperhatikan sumber daya bahan baku, mampu menyediakan produk yang banyak dan konsisten. Mampu menyediakan sumber daya seperti bahan baku serat alami, mampu menyediakan sumber daya atau pengrajin yang terampil banyak dan bekerja dengan target tertentu. Mampu konsisten dalam hal jumlah produk. Oke, demikian penjelasan dari kami mengenai UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.